saudara kita. Tapi karena Islam itu Pakistan, India terkenal dengan Hindu, tapi 250 juta India itu Islam. Kalau dua ini diadu domba, Islamnya habis kan? Kalau Islamnya habis, yang kedua nanti Indonesia dibikin ribut perang saudara. Kalau Indonesia terjadi perang saudara, yang terakhir yang dihantam adalah Iran. Makanya kalau Anda haplonya Y, jangan seneng Anda ikut tes. Kenapa saya ngingatin? Anaknya Nabi Muhammad itu adalah Siti Fatimah. Nggak ada yang laki-laki, semuanya mati laki-lakinya. Siti Fatimah itu kalau tidak genotip itu X Nabi sama X Khadijah. Hasan Hussein anaknya Siti Fatimah. Kok bisa bangga dengan haplo Y, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim itu Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Nabi Muhammad. Itu anaknya Abu Thalib, baninya sama, Bani Hashim. Berarti sejujurnya yang dicari itu yang X. Kalau nanti ada penelitian lanjutan eranya Madudin, kebenarannya masih 50%. Makanya kalau X yang wanita-wanita itu dicek, ternyata ada keturunan Rasulullah paling banyak ada di Indonesia. Itu tepuk tangan ya gitu. Paling banyak X itu ada di XY, laki-laki bisa ada jadi perempuan. Makanya kita harus telusuri semua yang Y maupun X, tapi jangan daftarnya ke kelompok Amerika. Itu teknologinya miliknya Israel. Nanti kau tahu, oh ada Syiah di sini. Dia langsung nuduh Syiah. Dianggapnya sama Houthi. Sana Houthi itu pemberontaknya Yaman. Yamannya pecah dua. Houthi keturunan Rasulullah, rangkaiannya Iran yang sama namanya Syiah, 12 madhab situ Syiah. Ketika si siapa? Pahlavi, rajanya Iran, dikudeta sama Ayatullah Khomeini. Itulah terjadi revolusi Iran 1979. Dengan tahun 79 pada tahun yang sama Soviet menyerang Afghanistan. Ya ingat, yang dibawa Abu Bakar Bashir itu siapa? 300 orang kebanyakan Jawa Barat. Itu adalah orang-orang yang menginginkan syariat Islam. Sebenarnya mereka tujuannya baik untuk Islam, tapi nggak tahu syariat Islam sama adat berkelahi. Sehingga mereka membawa pasukan itu ke Afghanistan untuk jihad melawan Soviet. Siapa yang bantu? Yang bantu Amerika. Dibentuk namanya Mujahidin di tahun 79. Sehingga Mujahidin nanti melungsungi namanya Jemaah Islamiyah, barulah muncul Al-Qaeda yang bom Bali pertama. Dia nggak merasa kalau tokohnya itu dikasih duit oleh orang asing. Jelas ya? Makanya orang asing harus kita waspadai semua. Lihat Amerika itu penduduk pribuminya siapa namanya? Indian. Habis orang luarnya menguasai Amerika. Australia sama. Pribuminya 2 juta. Sejak Kapten James Cook 1550 orang datang. Penduduk aborigin itu 2 juta. Tahun sekarang penduduk aborigin tetap 2 juta. Nggak berkembang, nggak habis 2 juta. Australia asli orang Anglo-Saxon Inggris itu 20 juta saat ini. Mau Indonesia sedikit kan? Kita tidak mau. Makanya pribumi semua harus bersatu. Itu tujuannya. Baru kita luruskan sejarah. Kita yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kita luruskan. Semua manusia ada salahnya. Saya kira demikian, supaya saya berharap hatinya Wali Songo, hatinya semua pondok pesantren ini meluruskan leluhur, yaitu perang semesta. Kewilayahan, kerakyatan, kesemestaan. Kewilayahan itu gelar pasukan, semua diamankan, semua tanggung jawab bukan tentara sama polisi aja. Penduduk harus bantu, yaitu komponen bangsa lain membantu supaya kita bersatu. Jangan ikut-ikutan supremasi sipil, supremasi militer. Itu karyanya Huntington Amerika Serikat. Supaya apa? Mereka bangsa luar masuk. Kita ini seperti Mao Zedong, yaitu Long March. Long March Mao Zedong dari desa ke kota, itu mereka masuk ke Sungai Kuning. Mereka bersatu satu kata dengan masyarakat. Akhirnya bisa ngusir kapitalisme Chiang Kai-shek menuju Taiwan. Itu Mao Zedong. Mao Zedong meniru Mahatma Gandhi. Long March juga. Long March supaya penduduk desa ke kota itu jalan-jalan mogok, tidak kerja garam. Inggris dirugikan, akhirnya dia jadi ditawan. Awalnya masuk penjara, lama-lama jadi presiden. Kita Long March juga, Jenderal Sudirman sampai ke Jawa Barat, Siliwangi. Ingat, jalan kaki berapa tahun berapa?
Itu Siliwangi pasukannya paling banyak di Indramayu. Betul?